Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dengan Rifki di sini. Pada playlist kali ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman yang disebut dengan JavaScript. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang pada awalnya dirancang untuk browser dan untuk membuat situs web menjadi lebih interaktif. Namun saat ini para pengembang dapat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di berbagai lingkungan pengembangan, seperti di sisi server, di game, IoT, Internet of Things, desktop, dan lain-lain. Oke, jadi intinya JavaScript dapat membuat website kita menjadi lebih dinamis dan interaktif. Oke, sekarang sejarah singkat tentang JavaScript. JavaScript pada awalnya bernama Mocha, kemudian berubah menjadi LiveScript ketika browser Netscape Navigator 2.0 dirilis dalam versi beta. Namun setelah itu namanya diubah menjadi JavaScript. Berubah menjadi JavaScript. Penting bagi untuk diketahui bahwa JavaScript dan Java itu tidak ada hubungannya sama sekali, walaupun nama mereka berdua itu mirip. Kenapa mereka menamakannya JavaScript? Mungkin karena terinspirasi oleh pertimbangan pemasaran dari penilaian yang baik. Ketika JavaScript diperkenalkan, bahasa Java yang sedang banyak dipasarkan dan mendapatkan popularitas. Jadi seorang itu berkriteria yang baik untuk mencoba mengikuti kesuksesan ini. Oleh karena itu mereka menamakannya JavaScript. Oke, lalu setelah JavaScript diadopsi di luar Netscape, JavaScript distandarisasi oleh European Computer Manufacturers Association atau ECMA. Sejak saat itu, JavaScript juga dikenal sebagai ECMAScript. Meski begitu, masih saja banyak orang yang menyebutnya dengan JavaScript hingga saat ini. Jadi saya pikir itu mencakup semua sejarah singkat tentang JavaScript. Jadi apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang high level, scripting, untyped, dan interpret. Bahasa pemrograman yang high level adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dekat dengan bahasa manusia, dan jauh dari bahasa mesin, atau juga bisa kita sebut dengan bahasa low level. Yang kedua, apa itu bahasa pemrograman scripting? Bahasa pemrograman scripting adalah digunakan untuk menulis script. Mereka adalah serangkaian perintah yang dieksekusi tanpa compiler. Tetapi dengan juru bahasa, misalnya sebuah peramban, bahasa scripting mungkin bahasa pemrograman tujuan untuk umum atau mungkin terbatas fungsi khusus yang digunakan untuk menjalankan aplikasi atau sistem. Jadi
JavaScript bisa biasa digunakan untuk menjalankan suatu aplikasi atau sebuah sistem. Karena itu dia disebut dengan bahasa scripting. Jadi lalu JavaScript adalah bahasa yang untyped. Untyped adalah bahasa pemrograman yang tidak membuat Anda harus mendefinisikan semua tipe datanya. Sebagaimana di bahasa pemrograman yang lainnya seperti Java, dia mengharuskan Anda untuk mendefinisikan semua tipe datanya, sedangkan JavaScript tidak. Dan terakhir, JavaScript adalah bahasa yang interpret. Adalah pemrograman yang dieksekusi dengan interpreter, bukan dengan compiler. Interpreter adalah bahasa program yang secara langsung mengeksekusi script tanpa harus dikompil ke dalam bahasa mesin. Oke, sekarang mengapa kita harus mempelajari bahasa JavaScript? Alasan utama kita mempelajari JavaScript adalah JavaScript sangat penting untuk dikuasai jika Anda ingin menjadi seorang web developer, baik itu seorang front-end atau back-end. Berikut ini adalah beberapa keunggulan JavaScript yang dapat Anda pertimbangkan sebelum mulai mempelajari JavaScript. Alasan kenapa Anda mempelajari JavaScript antaranya adalah JavaScript adalah bahasa pemrograman yang serbaguna. JavaScript dapat berjalan di browser, server, dan bahkan di lingkungan desktop. Artinya jika Anda menguasai bahasa ini, maka keterampilan Anda bisa digunakan di mana saja. Dan alasan lainnya kenapa kita mempelajari JavaScript adalah karena JavaScript itu mudah. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang ramah pemula. Anda tidak perlu menginstal perangkat lunak dan lingkungan pengembangan yang kompleks lainnya untuk memulai pemrograman dengan JavaScript. Cukup dengan browser, Anda bisa menulis kode JavaScript dan menjalankannya sekaligus. Dan alasan lainnya mengapa kita harus mempelajari JavaScript, karena potensi karirnya yang meyakinkan mengikuti perkembangan teknologi dan semakin banyaknya bisnis yang mulai merambah ke ranah digital. JavaScript telah menjadi salah satu keterampilan yang paling dicari di industri ini. Jika Anda mencari kata kunci JavaScript di halaman pencarian kerja seperti JobStreet, akan ada hampir 1.500 lowongan kerja di Indonesia yang bisa Anda lamar. Tidak hanya peminatnya yang banyak, pekerjaan yang berhubungan dengan JavaScript juga sangat dihargai. Menurut data yang diambil dari situs idindeed.com, gaji rata-rata seorang front-end developer sekitar 7.300.000 per bulan, sedangkan back-end developer sebesar 9.200.000 per bulan. Oke, bagaimana menurut kalian? Mulai tertarik belajar JavaScript? Jika iya, mari kita lanjutkan playlist kita kali ini. Jadi mungkin itu saja untuk video pertama kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.